pagi jemaat Tuhan GBI Sidomoyo. Kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu 26 Juli 2020. Ibadah kita masih ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua meskipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi pengalaman ibadah kita hari ini kiranya boleh menjadi pengalaman yang lebih mendekatkan kita kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk boleh menyembah, memuliakan Tuhan. Kemurahan Tuhan, mari kita nyatakan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu Tuhan.
mulialah nama-Mu. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari ini, di hari yang baru ini, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, jika kami ada, sebagaimana kami ada sekarang, semuanya oleh karena kemurahan-Mu, semuanya oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas segala hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan, segala penyembahan kami, ibadah kami hari ini kepada Tuhan. Kiranya apa yang menjadi persembahan kami, ibadah kami hari ini, berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan beracara, Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami. Ampuni Tuhan Yesus atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya, kami nyatakan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama terus akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujian nyatakan Yesus dalam-Mu, dari nyanyian pujian nomor 195. Biarlah ini menjadi pujian dan komitmen kita untuk senantiasa menyatakan Yesus dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nyatakan Yesus dalam-Mu.
Hampir selama 1 bulan ini kita bersama-sama belajar satu tema, Aku adalah pembawa kabar baik. Kita akan membaca tema kita bersama-sama. Setelah hitungan ketiga kita akan bersama membaca bersama sekalian dengan alamat ayatnya. 1, 2, 3. Aku adalah pembawa kabar baik. Yesaya 57 ayat yang 7. Amin. Kita bersama-sama diajari Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik. Seperti nyanyian pujian, ku suka mengabarkan. Marilah kita menjadi pembawa kabar baik. Kita nyatakan pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nyanyian pujian 199, ku suka mengabarkan. Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso. Kepada Bapak Pendeta Yusak, waktu kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Kita bersyukur ada di minggu terakhir bulan Juli, ya. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah dan terus berdoa supaya bisa kembali beribadah di gereja? Puji Tuhan kalau kita masih terus berdoa. Gereja melalui bidang ibadah sedang mencoba mengupayakan. Semoga Tuhan berkenan sehingga minggu depan, minggu pertama di bulan Agustus, kita akan coba dengan ibadah streaming. Artinya nanti ada teman-teman kita yang beribadah di gereja, lalu disyuting langsung, dan saudara yang belum bisa ke gereja bisa mengikuti langsung ibadah itu di rumah masing-masing. Mari kita doakan itu supaya
semua nanti bisa dikerjakan dengan baik karena doa-doa kita. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun panjenengan semua berada, pria, wanita, simbah-simbah, kaum muda, anak-anak yang masih setia mengikuti ibadah online ini, mari di minggu terakhir ini kita coba yakinkan diri kita dan kita terus berkomitmen bahwa saudara dan saya sudah dikehendaki Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, ya. Kabar yang menyenangkan, kabar yang melegakan, kabar yang memberi ketentraman, kabar yang bisa mendatangkan optimisme. Itulah yang harus kita wartakan, ya. Baik secara langsung dengan suara kita ataupun dengan kehidupan kita, bahkan dengan pelayanan kita. Nah, di minggu terakhir ini saya baru menggunakan ayat tema. Mari kita membuka di dalam kitab Roma. Ya, Roma pasalnya yang ke-10, karena itu ayat yang dipakai untuk menjadi tema di bulan Juli ini, dengan tema Aku adalah Pembawa Kabar Baik. Judul khotbah pagi ini kelanjutan dari khotbah minggu lalu, yaitu Pembawa Kabar Baik bagian kedua. Roma pasal yang ke-10, kita akan perhatikan ayat 4-15, ya. Roma 10 ayat 4-15. Saya mau membaca sekali lagi untuk saudara. Roma 10 ayat 4-15. Kebenaran karena iman. Ini judul perikopnya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan dalam ayat terakhir tadi, pembawa kabar baik itu kedatangannya dinyatakan sebagai kedatangan yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memperhatikan di bagian akhir di tema bulan ini tentang membawa kabar baik. Ya. Tadi Rasul Paulus menyatakan begini, inilah firman iman yang kami beritakan. Rasul Paulus
yang mendengar berita baik dari Tuhan Yesus, lalu diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan berita baik itu kepada saudara dan saya, juga kepada semua orang. Ini sama seperti khotbah minggu lalu. Rasul Yohanes beroleh berita dari Tuhan Yesus, kabar baik, berita baik. Lalu Rasul Yohanes diutus untuk memberitakan kepada orang-orang percaya. Hampir sama seperti itu ya. Dalam ayat ini dikatakan seperti itu. Tadi ayat 6 yang 8 bagian akhir. Inilah firman iman. Artinya inilah berita baik yang Paulus terima, yang kami beritakan. Apa isinya? Berita firman iman atau kabar baik tadi. Ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini firman iman, ini berita baik yang diterima Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, lalu diberitakan kepada semua orang, termasuk kepada saudara dan saya. Saya mau ulangi sekali lagi ya. Isinya berita baik itu adalah sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berita baik yang dibawa Paulus diwartakan kepada semua orang itulah berita kebenaran. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu beredar kabar, beredar berita bahwa yang namanya untuk memperoleh keselamatan itu kalau seseorang bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat? 10 hukum itu ya. Dimulai dari pertama, jangan ada padamu Allah lain, sampai jangan ini, jangan itu. Tidak ada yang bisa melakukan. Karena itu penekanannya lebih kepada perbuatan manusia. Nah, Paulus mendengar kabar dari Tuhan, disampaikan dan diberitakan kepada semua orang. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka orang diselamatkan. Tetapi dia katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi berita baik yang disampaikan Paulus kepada semua orang adalah berita kebenaran. Paulus membawa kabar kebenaran yang maksudnya untuk meluruskan berita yang beredar waktu itu, bahwa untuk bisa diselamatkan orang harus melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Diluruskan oleh Paulus, bukan melakukan perbuatan-perbuatan baik di antaranya hukum Taurat, tetapi siapapun orangnya yang mau percaya kepada Yesus, dikatakan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itu artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Inilah kebenaran. Dan inilah yang disebut kabar baik. Jadi membawa kabar baik itu artinya membawa kabar kebenaran. Membawa kabar kebenaran berarti menyampaikan berita yang benar. Bukan berita bohong, bukan berita asal berita, bukan berita yang palsu, tapi berita yang benar. Dengan kata lain, ketika seseorang membawa kabar kebenaran, itu tujuannya meluruskan berita yang salah supaya menjadi berita yang sebenarnya. Bahwa yang sebenarnya adalah siapapun orangnya yang mau terima Yesus, percaya dengan mulut, ya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, orang itulah yang diselamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan perbuatan baik. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Susah. Nah, Paulus membawa berita yang meluruskan kabar yang sempat beredar waktu itu. Inilah yang dimaksudkan membawa kabar baik. Sekali lagi saya ulangi saudara, membawa kabar baik berarti membawa kabar kebenaran. Membawa kabar kebenaran berarti menyampaikan berita yang benar. Atau meluruskan berita yang salah agar menjadi berita yang sebenarnya itu seperti apa.
Kalau beberapa waktu yang lalu ya sempat beredar berita hoak tentang Sidomoyo, tentang COVID-19. Semua itu konon katanya ada yang memelintir berita itu. Artinya ada yang bermaksud tidak baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota Gereja Baptis Sidomoyo, saudara dan saya diberi tanggung jawab untuk membawa berita yang benar, meluruskan berita yang benar, bukan ikut-ikutan membawa berita yang tidak baik, yang tidak benar, yang palsu. Kalau pada waktu itu Paulus menyampaikan berita yang benar. Kalau sementara beredar bahwa siapa yang bisa melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan baik, itulah yang selamat. Tetapi yang benar adalah siapapun orangnya yang percaya kepada Yesus, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah yang akan diselamatkan. Nah, berita inilah saudara yang disebut berita baik, berita kebenaran yang harus saudara dan saya wartakan supaya bisa meluruskan berita yang salah yang beredar di dunia ini. Sampai hari ini masih ada banyak orang yang fokusnya itu kepada perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Kalau kita orang percaya, anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen, yang menjadikan saudara dan saya selamat itu bukan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu buah dari keselamatan, buah dari iman kita. Nah, yang bisa menyelamatkan adalah iman kita, percaya kepada Yesus tadi, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Nah, inilah yang pertama saudara. Jadi membawa kabar baik berarti membawa kabar kebenaran, kabar yang meluruskan berita yang salah. Itu tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, membawa kabar baik itu artinya juga membawa kabar keselamatan, ya. Ayat 11 sampai 15 saya membaca sebagian, ya. Begini bunyinya. Ayat 11 saya membacakan untuk saudara dan saya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Membawa kabar baik itu selain membawa kabar kebenaran, juga membawa kabar keselamatan. Artinya membawa berita yang bisa memberi pengharapan kepada semua orang, yaitu bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang mau berseru tadi. Mau berseru kepada nama Yesus, artinya mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan mau menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupannya, itu berseru dan berarti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Ini kabar keselamatan dan itu berlaku untuk semua orang di dunia, seperti khotbah minggu lalu saudara, ya. Semua orang berdosa. Nah, ya. Tuhan Yesus itu membenci dosa, tetapi Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Ini yang luar biasa. Mari kita cermati saudara. Coba mari saya mau sampaikan begini. Kira-kira apa bedanya Tuhan Yesus dengan manusia dalam menyikapi dosa? Kalau saya cermati begini ya. Kalau Tuhan Yesus itu memang membenci dosa, tapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya Dia mau datang tinggalkan surga ke dunia itu, karena Dia mengasihi orang berdosa. Walaupun Dia benci dosa, tapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Kenapa? Dia ingin supaya orang yang berdosa itu diselamatkan, bukan mengalami kebinasaan. Makanya Dia mau datang ke dunia, bahkan Dia yang rela berkorban mengganti saudara dan saya. Ini yang luar biasa saudara. Bedanya dengan manusia itu ketoke benci dosa. Padahal jane manusia itu begitu sayang dengan dosa. Buktinya apa? Selalu hidup di dalam dosa. Lalu kepada orang yang berdosa, manusia biasanya itu mendendam, ya, menghakimi, membenci, bahkan maunya itu menghukum. Ini bedanya. Kalau Tuhan benci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa dan mau mengampuni, bahkan menyelamatkan. Tetapi manusia itu bisa saja saya, bisa saja saudara loh ya. Manusia itu kecenderungannya itu adalah tadi,
ketoke membenci dosa, sehingga akhirnya membenci orang berdosa. Dan kalau melihat orang berdosa itu isinya cuma maunya menghakimi, menyalahkan, bahkan menghukum. Beda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa, karena Tuhan mau mengampuni dan menyelamatkan. Ini yang luar biasa. Nah, kabar keselamatan inilah yang diwartakan Paulus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Walaupun orang itu memang masuk kategori orang berdosa. Walaupun orang lain mengatakan kamu berdosa, sama seperti orang Farisi ya. Orang Farisi itu ketika melihat pemungut cukai itu ya, dan Yesus waktu makan itu lalu menegur, kenapa gurumu itu duduk makan dengan orang berdosa? Mereka itu tidak sadar kalau mereka itu juga berdosa. Bisa jadi orang Farisi itu dosanya lebih besar daripada orang-orang yang dipandang dosa itu, tapi mereka tidak sadar dan tidak mengakui. Ini kecenderungan manusia, saudara. Kebanyakan manusia kecenderungannya seperti orang Farisi, melihat orang lain berdosa, melihat orang lebih besar dosanya, tidak sadar kalau dirinya bahkan sebetulnya lebih banyak dosanya. Makanya ada firman yang berbunyi, kenapa kamu melihat selumbar di depan mata orang lain, tetapi balok di matamu tidak kamu lihat. Itu kecenderungan manusia. Dirinya sebetulnya lebih besar dosanya, tapi kecenderungannya lebih senang melihat dosanya orang lain. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang benci dosa, saudara. Tetapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa karena Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa, mau mengampuni supaya orang berdosa itu tidak binasa walaupun dia benci dosa. Ini yang harus saudara dan saya tiru, ini yang harus saudara dan saya teladan di hidup kita. Jangan hanya memandang orang lain dosanya. Semua orang berdosa, kata firman Tuhan. Saudara yang seringkali memandang orang lain berdosa, mari ingat seperti firman Tuhan katakan, kenapa kamu melihat selumbar di depan mata orang lain sementara balok di matamu tidak kamu lihat? Jangan-jangan kita yang seringkali menghakimi orang lain berdosa, orang lain salah, orang jahat, kita sendiri lebih besar dosanya seperti orang Farisi. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia memang membenci dosa, tapi dia tidak membenci orang berdosa, saudara. Dia mengasihi orang berdosa. Buktinya apa? Dia mau tinggalkan surga, datang ke dunia yang dosa, marani, golei orang berdosa. Seperti firman Tuhan yang lalu ya. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang benar, tapi mencari orang berdosa. Semua orang berdosa, dia sampai mau datang, bahkan dia mau berkorban mati, karena dia mengasihi orang-orang berdosa supaya bisa diampuni dan diselamatkan, walaupun dia benci dosa. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Jangan hanya menghakimi orang lain yang berdosa, sementara diri kita sendiri sebetulnya lebih besar dosanya daripada orang lain. Mari kita belajar mengasihi, karena Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, lalu Tuhan mengampuni dan Tuhan menyelamatkan. Ini berita baik. Membawa kabar baik berarti selain membawa kabar yang tadi dinyatakan dengan gamblang dalam bagian pertama, kabar kebenaran, meluruskan kabar yang beredar bahwa yang diselamatkan itu bukan karena yang melakukan hukum Taurat, bukan karena yang melakukan perbuatan baik, tapi yang mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya kepada Yesus. Sekaligus membawa kabar baik juga membawa kabar keselamatan, bahwa hanya orang yang berseru dan percaya kepada Yesus itulah yang akan diselamatkan, walaupun orang itu mungkin merasa dosanya besar, walaupun orang lain memandang itu orang jahat, orang berdosa seperti yang dipandang orang Farisi. Tetapi karena orang itu mau berseru kepada Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus, mau bertobat, Tuhan menyelamatkan. Ini kabar baik, saudara. Jadi membawa kabar baik itu artinya membawa kabar keselamatan. Setiap orang, siapapun orangnya, dari manapun latar belakangnya, apapun dosa masa lalunya yang besar maupun kecil, kalau mau kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengaku kepada Yesus, orang itu akan diselamatkan karena akan diampuni, dan itu yang dimau Tuhan. Itu juga yang harus saudara dan saya teladani untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masa sekarang ini. Karena dengan demikian kita akan berhasil membawa kabar baik. Sebagai kesimpulan,
Melalui Nabi Yesaya dan dipertegas oleh Rasul Paulus, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kedatangan orang-orang percaya itu datang untuk membawa kabar baik. Bukan datang untuk menghakimi orang lain, bukan datang untuk menyalahkan orang lain, bukan datang untuk menghukum orang lain kalau melihat orang lain berdosa. Kedatangan orang percaya sama seperti kedatangan Tuhan Yesus, datang untuk orang-orang berdosa karena mengasihi, karena mau mengampuni, dan karena mau menyelamatkan. Memberi pengharapan, saudara. Itu yang dinamakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Karena orang-orang percaya datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghukum orang berdosa. Kenapa? Orang dirinya sendiri juga berdosa. Orang percaya datang seperti kedatangan Tuhan ke dunia untuk mengasihi orang berdosa, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan. Ini berita baik yang memberi pengharapan kepada semua orang, yang harus saudara dan saya bawa kepada sebanyak mungkin orang. Sama seperti Paulus, dia datang membawa firman iman, kabar baik yang diberitakan bahwa hanya percaya kepada Yesus orang bisa diselamatkan, bukan karena perbuatan baiknya. Kalau perbuatan baik, semua orang tidak ada yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma ya, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Nah, sebab itu Bapak dan Saudara, mari kita bersama-sama bahwa kedatangan orang-orang percaya itu datang membawa kabar baik, yaitu kabar yang benar, kabar yang memberi pengharapan, yang membuat orang bisa diselamatkan karena ketemu Yesus. Bukan datang untuk menghakimi, bukan datang untuk menyalahkan, bukan datang untuk menyudutkan, bukan datang untuk menghukum, tapi datang untuk membawa kabar baik, memberikan kasih-Nya, pengampunannya. Yesus siap mengampuni dan siap menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kembali memberi pencerahan kepada kami bahwa kami diutus Tuhan untuk datang membawa kabar baik. Bukan datang untuk menyalahkan orang lain walaupun orang lain bersalah. Bukan datang untuk menghakimi orang lain walaupun orang lain berdosa. Bukan datang untuk menghukum orang lain walaupun orang lain mungkin memang berbuat salah. Kami diutus untuk membawa kabar baik, untuk mengasihi, untuk memberitakan kabar yang bisa memberi pencerahan seperti Tuhan Yesus datang meninggalkan surga ke dunia untuk mengasihi manusia berdosa walaupun Yesus membenci dosa. Yesus datang untuk mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa bisa bertobat, diampuni dan diselamatkan. Kami rindu ini semua terjadi dalam kehidupan kami jemaat-Mu di GBI Sitomoyo, bahwa Tuhan mengutus kami untuk membawa kabar baik. Tolonglah kami, mampukan kami, sertai kami dengan kuasa-Mu supaya kami bisa menjadi utusan Tuhan yang datang membawa kabar baik dimanapun Tuhan utus kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami naikkan syukur dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Rocks are falling, the broken calling to the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. He is not surprised, he surrounds. Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa kita masih ada kegiatan-kegiatan gereja yang terus perlu kita dukung, termasuk rencana ibadah streaming. Mari kita doakan supaya besok bisa kita lakukan dengan baik. Bahkan kita tetap berkomitmen untuk mari melayani Tuhan dengan sebaik mungkin di tengah-tengah situasi kondisi ini. Walaupun kita terbatas, mari tetap berkomitmen melayani Tuhan sesuai dengan bagian kita. Bahkan mari tetap mengabdi ya. Kalau kaitannya dengan persembahan, saya diingatkan bahwa gereja
menyiapkan nomor rekening gereja yang waktu itu sudah diingatkan kalau toh ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang sulit memberi persembahan ke gereja, bisa memberi persembahan lewat nomor rekening. Silahkan lakukan itu dengan sukacita ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini di minggu terakhir ini, karena kami semakin diperkaya pengertian kami tentang bagaimana kami menjadi pembawa kabar baik. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, memberi pencerahan dan menolong apa yang harus semestinya kami lakukan sebagai seorang pembawa kabar baik. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Bapak anugerahkan kepada kami lewat ibadah pagi ini. Biarlah semuanya semakin mendewasakan rohani kami dan menguatkan iman kami. Dan hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga, Tuhan berkati dengan berkat firman iman, firman yang hidup, supaya kehidupan rohani mereka terus bertumbuh makin kuat, makin dewasa di dalam Tuhan, sehingga makin menyenangkan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati pergumulan mereka, kerinduan mereka, rencana-rencana mereka, kegiatan hidup keseharian, usaha kerja dan tugas-tugasnya, supaya selalu karena berkat Tuhan mereka mendapatkan yang terbaik sesuai dengan yang Bapa siapkan. Tuhan berkati yang masih sakit agar bisa segera disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan berkati mereka yang masih mengandung agar tetap dalam kondisi baik dan sehat sehingga bisa siap menjalani persalinan. Tuhan berkati yang punya rencana-rencana khusus agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik karena Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah dan kuliah supaya dengan situasi kondisi ini mereka tetap punya semangat, tetap fokus, bahkan Tuhan tambahi kecerdasan supaya mereka tetap bisa mengerjakan semuanya dengan baik, beroleh kemudahan dan mengalami keberhasilan. Tuhan, berkatilah dengan berkat rezeki yang secukupnya dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, agar kehidupan mereka sehari terpelihara, keperluan-kebutuhan mereka tercukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami pagi ini, mohon Tuhan sucikan, supaya semuanya menjadi persembahan yang layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Kami akhiri ibadah dengan penuh syukur, dan kami mohon berkat kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami. Sidang jemaat, terimalah berkatnya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus selalu dilimpahkan dalam hidup dan kehidupanmu. Bahkan terus menyertai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan berdoa mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.